Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlia Hapsari dengan NIM 63030210137 kelas 3D Akuntansi Syariah. Ini saya akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan investasi. Langsung saja, apa sih itu investasi? Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Di sini juga ada investasi menurut para ahli. Yang pertama, Riley dan Bourne. Investasi merupakan kesediaan seseorang untuk mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerima yang akan datang. Yang selanjutnya menurut Body, Ken, dan Marcus, investasi merupakan kesediaan seseorang mengalokasikan uang atau sumber dana berharganya saat ini dan menahannya hingga untuk waktu yang ditentukan agar menerima keuntungan atau laba di kemudian hari. Di sini juga ada investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, investasi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk mengadakan pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi ada banyak jenis-jenisnya. Yang pertama, investasi properti. Ada investasi emas, investasi reksadana, investasi deposito, investasi saham, dan investasi kriptosurensi. Kita masuk ke metode penelitian investasi. Di sini ada payback period method, ada net present value atau NPV, ada internal rate of return atau IRR, ada ARR atau average rate of return, dan PI profitability index. Yang pertama, payback period atau PP. Apa itu payback period? Merupakan metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hasil perhitungannya dinyatakan satuan waktu, tahun atau bulan. Rumus dari PP ini yaitu PP sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengambilan atau buyback, investasi tersebut layak digunakan. Investor akan tertarik pada waktu pengembalian yang sebentar atau singkat dibandingkan buyback yang lama, meskipun keuntungannya cukup besar. Selanjutnya ada net present value atau NPV. NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. Nilai NPV positif berarti sisi nilai investasinya lebih besar dari arus kas keluar, sehingga pendapatan lebih besar daripada nilai yang diinvestasikan. Sementara nilai NPV negatif berarti tingkat pendapatan dari investasi tersebut lebih kecil daripada pengeluaran. Secara teori, nilai NPV sama dengan 0 mungkin saja terjadi, yaitu tidak terjadi untung atau rugi, hanya balik modal. Rumusnya yaitu NPV sama dengan C1 per 1 ditambah R, kemudian ditambah dengan C2 per 1 ditambah R dikalikan dengan 2, seterusnya sampai dengan CT per 1 ditambah R dikali dengan T dikurangi CO. NPV adalah net present value dalam rupiah. CT-nya adalah arus kas per tahun pada periode T. CO adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah. Sedangkan R-nya merupakan suku bunga dalam persen. Selanjutnya,
Metode Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Rumusnya IRR sama dengan RK ditambah NPV RK per TPV RK dikurangi TPV RB dikali dengan RB dikurangi RK. RK adalah tingkat bunga yang lebih kecil, sedangkan RB adalah tingkat bunga yang lebih besar. NPV sama dengan NPV pada tingkat bunga yang kecil, sedangkan TPV RK total present value of process pada tingkat bunga yang kecil. TVP RB adalah total present value of process pada tingkat bunga yang besar. Metode berikutnya, Average Rate of Return, disebut juga Financial Statement atau Accounting Rate of Return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Ini untuk memberikan gambaran tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. Rumus ARR adalah ARR sama dengan rata-rata laba setelah dibagi rata-rata investasi, kemudian dikali dengan 100%. Nilai ARR menyatakan presentasi laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, investasi tersebut semakin menguntungkan. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value kas masuk dengan PV kas keluar. Rumusnya yaitu PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi dengan investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Yang pertama ada Net Present Value atau NPV. Disebut sebagai metode penilaian investasi yang dapat memberikan hasil. Dengan metode NPV, nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Ini memudahkan untuk pengambilan keputusan terkait investasi tersebut. Meskipun begitu, metode penilaian ini adalah butuh perhitungan yang sangat teliti. Kedua, ada PI dan IRR, juga merupakan metode yang baik, namun sayangnya memiliki banyak kekurangan. Misalnya, seperti IRR yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungannya memakan waktu jika arus kasnya tidak sama. Sementara itu, ada metode ARR dan juga PP. Mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengabaikan nilai waktu uang, padahal uang memiliki nilai waktu yang penting dalam berinvestasi. Jadi kesimpulannya, setiap metode penilaian investasi memiliki kelebihan dan juga kekurangan, baik itu investasi reksadana ataupun reksadana campuran. Karena itulah perlu adanya pertimbangan dengan bijak dalam hal memilih metode terbaik, merencanakan investasi dengan matang agar memberikan hasil yang maksimal. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran dan kritik, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.